Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Marum dengan NIM 101092400016. Nah, di sini saya ingin menjelaskan presentasi PowerPoint minggu ke-7 tugas TPAD. Nah, di sini saya sudah membuat slide-nya. Terus saya pakai slide Bapak yang ini. Nah, kita mulai langsung, yaitu oh ya, sebelum minta maaf di sini saya tidak memakai laptop sendiri, maka nama Zoom saya Irfan Alwan karena saya memakai laptop punya teman saya dikarenakan laptop saya rusak tidak bisa dipakai untuk screen record. Nah, oke, di sini masuk ke eksperimen dan analisis data. Nah, perancangan eksperimen pengukuran menentukan tujuan eksperimen. Definisikan hipotesis. Tentukan apa yang ingin diuji. Misalnya, apakah pupuk A meningkatkan pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan pupuk B? Identifikasi variabel independen, faktor yang dimengerti, misalnya jenis pupuk. Variabel dependen, faktor yang diukur, misalnya tinggi tanaman. Variabel kontrol, faktor yang dijaga tetap konstan, misalnya jenis tanaman, jumlah air, dan cahaya. Nah, untuk perancangan eksperimen, pengukuran. Memilih desain eksperimen. Desain eksperimen itu pilih antara desain eksperimental yang sesuai, seperti desain acak, randomize design. Subjek dibagi secara acak ke dalam kelompok perlakuan. Desain blok atau blok desain, subjek dibagi ke dalam blok berdasarkan variabel kontrol sebelum diperlukan atau diterapkan. Desain faktorial, menguji beberapa variabel independen secara bersamaan untuk melihat interaksi antara mereka. Nah, di sini adalah menentukan metode pengukuran. Itu ada alat dan teknik pengukuran. Pilih alat yang tepat untuk mengukur variabel dependen. Misalnya, tinggi tanaman menggunakan mistar atau alat ukur digital. Atau kualitas tanaman menggunakan skala penilaian atau pengukuran kadar klorofil. Untuk prosedur pengukurannya, tentukan bagaimana dan kapan pengukuran akan dilakukan. Misalnya, tinggi tanaman akan diukur setiap minggu selama 4 minggu. Terus menentukan sampel dan ukuran sampel, yaitu populasi target. Tentukan populasi yang akan diteliti, misalnya semua tanaman jenis X. Terus ukuran sampel, hitung ukuran sampel yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus statistik atau perangkat lunak statistik. Nah, untuk melakukan eksperimennya, untuk pelaksanaan, laksanakan eksperimen sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pastikan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga konsistensi. Terus pengumpulan data, catat semua data dengan teliti, termasuk pengukuran dan observasi yang relevan. Untuk analisis data, pengolahan data, bersihkan dan siapkan data untuk analisis, termasuk menghapus outlier dan menggunakan dan mengkodekan data jika diperlukan. Terus analisis statistik. Gunakan metode statistik yang sesuai menganalisis data. Misalnya uji T untuk membandingkan dua kelompok atau ANOVA untuk lebih dari dua kelompok. Nah, terus menarik kesimpulan. Impresi hasil, tinjau hasil untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau tolak. Terus diskusikan implikasi dari hasil, batasan eksperimen dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Terus pelaporan hasil, dokumentasi buat laporan yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan eksperimen. Sertakan grafik dan tabel untuk mendukung temuan. Terus presentasi, siapkan presentasi untuk menyampaikan hasil kepada audiens dan yang relevan, seperti rekan penelitian atau pemangku kepentingan. Terus pengumpulan data pengukuran pada eksperimen, metode dan prosedur pengumpulan data. Terus ada metode pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan melalui pengukuran langsung menggunakan alat seperti mistar atau termometer. Terus observasi, kuesioner, dan pengujian laboratorium. Untuk prosedurnya, pastikan alat dalam kondisi baik dan kalibrasi dilakukan. Tetapkan prosedur standar untuk pengukuran, lakukan pengulangan untuk akurasi, dan catat data secara terorganisir. Untuk pengendalian variabel dan analisis data, itu pengendalian variabel. Jaga variabel lain tetap konstan dan menggunakan randomisasi untuk mengurangi bias. Terus analisis data. Setelah pengumpulan, lakukan pembersihan data, hitung statistik deskriptif dan gunakan statistik inferensial untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan data yang diperoleh. Nah, di sini ada dasar analisis statistik untuk rata atau mean. Untuk rumusnya, mean 1 per N kali sigma N1 NI sama dengan 1 pangkat XI.
Untuk inputan ASNP. Untuk data contoh 10, 12, 15, 18, 20. Ini itu rata mean, NP mean data, print ref mean. Untuk maksimum atau max, rumusnya max sama dengan max kali XI. Untuk menghitung maksimum, itu rumusnya. Untuk minimum, rumusnya itu min sama dengan min kali XI. Itu rumus untuk menghitung minimum. Lanjut. Dasar untuk varian. Itu rumusnya varian sama dengan 1 per N kali sigma NI sama dengan 1 dikali dalam kurung XI kurang mean akar 2. Untuk deviasi, rumusnya deviasi sama dengan XI kurang mean. Untuk standar deviasi, rumusnya standar deviasi sama dengan akar varian. Lanjut. Nah, di sini ada contoh pengkodeannya. Ini, ntar menghasilkan ini. Dari pengkodean ini bisa menghasilkan diagram ini. Itu histogram data dan deviasi dari rata. Lanjut. Analisis statistik data eksperimen. Tujuan analisis statistik menggambarkan data, yaitu memberikan gambar umum tentang data yang dikumpulkan, termasuk distribusi, tren, dan variasi. Terus menguji hipotesis, menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Terus membuat prediksi, menggunakan data untuk memprediksi hasil dari masa depan atau untuk memahami hubungan antar variabel. Lanjut. Terus untuk analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen, prediktor, dan variabel dependen atau respon. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk memodelkan hubungan ini sehingga kita dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Untuk model regresi nilai sederhana dapat dinyatakan dengan rumus Y sama dengan BO sama dengan B1X kali sigma. Di mana Y adalah variabel dependen. Ini adalah X itu variabel prediktor. Nah, untuk ini index E saat X. Ini itu error kesalahan dalam model. Lanjut. Nah, untuk analisis data eksperimen di sini ada analisis regresi dengan pengkodean ini menghasilkan diagram ini. Lanjut. Nah, untuk interval kepercayaan, definisinya itu adalah interval kepercayaan memberikan rentang nilai di mana parameter populasi diperkirakan berada dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Untuk rumusnya adalah untuk rata-rata interval kepercayaan dapat dihitung sebagai AC sama dengan X plus minus T kali S per akar N, di mana nah ini mungkin error untuk ini rata-rata nilai T, deviasi standar sampel dan ukuran sampel. Untuk proporsi kesalahan, definisinya itu mengukur ketidakpastian relatif terhadap nilai yang diukur. Untuk rumusnya, proporsi kesalahan itu kesalahan absolut per nilai yang diukur kali 100%. Nah, untuk analisis sensitivitas, definisinya itu mengukur bagaimana perubahan dalam input variabel independen mempengaruhi output variabel dependen dalam model. Nah, untuk metodenya itu mengubah satu variabel pada satu waktu dan mengamati dampaknya terhadap hasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada modul minggu ke-7. Kurang lebih mohon maaf. Saya Faza, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.